Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Putra Pati, berasal dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 08. Saya di sini ingin menjelaskan materi tentang bank dan asuransi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perbankan. 1. Pengertian perbankan ialah bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali dengan menggunakan sistem bunga. Dengan demikian, hakikat dan tujuan bank ialah membantu masyarakat yang memerlukan, baik menyimpan dan meminjam, baik berupa uang dan barang berharga lainnya, dengan imbalan bunga yang harus dibayarkan oleh masyarakat pengguna jasa bank. Bank dilihat dari segi penerapan bunganya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu seperti bank berikut ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang perbankan. 1. Pengertian perbankan. Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali dengan menggunakan sistem bunga. Demikian, hakikat dan tujuan bank ialah membantu masyarakat yang memerlukan, baik dalam menyimpan maupun meminjamkan, baik berupa uang atau barang berharga lainnya, dengan imbalan bunga yang harus dibayarkan oleh masyarakat pengguna jasa bank. Bank dilihat dari segi penerapan bunganya dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ialah bank konvensional. Bank konvensional ialah bank yang memiliki fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun dana usaha, guna mengembangkan usahanya dengan menggunakan sistem bunga. Yang kedua ialah bank Islam atau bank syariah. Bank Islam atau bank syariah ialah bank yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam. Istilah bunga yang ada pada bank konvensional tidak ada dalam bank Islam. Bank syariah menggunakan beberapa cara yang bersih dari riba, misalnya seperti berikut. Mudharabah, yaitu kerjasama antar pemilik modal dan pelaku usaha dengan perjanjian bagi hasil dan sama-sama menanggung kerugian dengan persentase sesuai perjanjian. Dalam sistem mudharabah, pihak bank sama sekali tidak mengintervensikan manajemen perusahaan. Yang kedua, musyarakah, yang ini kerjasama antar pihak bank dengan pengusaha di mana masing-masing sama-sama memiliki saham. Oleh karena itu, kedua belah pihak mengelola usahanya secara bersama-sama dan menanggung untung ruginya secara bersama-sama pula. Yang ketiga, waidah, yaitu jasa penitipan uang, barang, deposito maupun surat berharga. Amanah dari pihak nasabah berupa uang atau barang titipan yang telah disebutkan di atas dipelihara dengan baik oleh pihak bank. Pihak bank juga memiliki hak untuk menggunakan dana yang dititipkan dengan menjamin bisa mengembalikan dana tersebut sewaktu-waktu pemiliknya memerlukan. Yang keempat, yaitu kadruasan, ini pembiayaan lunak yang diberikan kepada nasabah yang baik dalam keadaan darurat. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan simpanan pokok pada jatuh tempo. Biasanya layanan ini hanya diberikan kepada nasabah yang memiliki deposito di bank tersebut sehingga menjadi wujud penghargaan bank kepada nasabahnya. Yang kelima, murabahah, yaitu istilah dalam fikih Islam menggambarkan suatu jenis penjualan di mana penjual sepakat dengan pembeli untuk menyediakan suatu produk dengan ditambah keuntungan tertentu di atas biaya produksi. Di sini penjual mengungkapkan biaya sesungguhnya yang dikeluarkan dan beberapa keuntungan yang hendaknya diambilnya. Pembayaran dapat dilakukan saat penyerahan barang atau ditetapkan pada tanggal tertentu yang disepakati. Dalam hal ini, bank membelikan atau menyediakan barang yang diperlukan pengusaha untuk dijual lagi dan bank meminta harga atas harga pembeliannya. Namun demikian, pihak bank harus secara jujur menginformasikan harga pembelian yang sebenarnya.
Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang prinsip asuransi atau pengertian asuransi. Asuransi berasal dari bahasa Belanda, yaitu asuranti, yang artinya pertanggungan. Dalam bahasa Arab dikenal dengan at-tamin, yang berarti pertanggungan, perlindungan, keamanan, ketenangan, atau bebas dari perasaan takut. Dalam Islam, asuransi merupakan bagian dari muamalah. Kaitan dengan dasar hukum asuransi menurut fikih Islam adalah boleh atau jaiz dengan sesuatu ketentuan produk asuransi tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Pada umumnya, para ulama berpendapat asuransi yang berdasarkan syariat dibolehkan dan asuransi konvensional haram hukumnya. 2. Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Tentu saja prinsip tersebut berbeda dengan yang berlaku sistem asuransi konvensional yang menggunakan prinsip transfer risiko. Seseorang membayar sejumlah premi untuk mengalihkan risiko yang tidak mampu dia pikul kepada perusahaan asuransi. Dengan kata lain, telah terjadi jual beli atas risiko kerugian dan belum pasti terjadi. Disinilah cacat perjanjian asuransi konvensional. Sebab akad dalam Islam mensyaratkan adanya sesuatu yang bersifat pasti, apakah itu berbentuk barang atau jasa. Perbedaan yang lain, pada asuransi konvensional dikenal dana hangus, di mana peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi ketika ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo. Dalam konsep asuransi syariah, mekanis tidak mengenal dana hangus. Peserta yang baru harus sekalipun lantas karena satu dan hal lain ingin mengundurkan diri, dana atau premi yang sebelumnya sudah dibayarkan dapat dikembalikan, kecuali sebagian kecil yang sudah diniatkan untuk dana tabaru atau sumbangan yang tidak bisa diambil. Yang terakhir, setidaknya ada manfaat yang lebih bisa kita ambil dari kaum muslimin dengan terlibat dari asuransi syariah. Di antaranya bisa menjadi alternatif perlindungan sesuai dengan hukum Islam. Produk ini bisa menjadi pilihan bagi pemeluk agama lain yang memandang konsep syariah lebih adil bagi mereka karena syariah merupakan sebuah prinsip yang bersifat universal. Sekian video presentasi tentang materi perbankan dan asuransi. Terima kasih telah menonton. Sekian, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.